menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Juliari divonis 12 tahun penjara. Hakim bilang dia sudah cukup menderita karena dibuli masyarakat. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Juliari terbukti menerima suap 32,48 miliar rupiah dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Dalam putusannya, Hakim mengungkapkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman Juliari. Salah satu hal yang memberatkan hukuman Juliari adalah menyangkal perbuatan korupsinya. Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Demikian pernyataan Hakim Anggota Yusuf Pranowo saat membacakan hal yang memberatkan hukuman Juliari. Sementara itu, hal yang meringankan hukuman Juliari adalah ia sudah kena sanksi sosial dari masyarakat sebelum Hakim menjatuhkan vonis. Juliari terlalu sering dibully hingga dicaci maki oleh masyarakat. Begitu kata Hakim. Terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hal lain yang meringankan hukuman Juliari adalah ia tertib dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Dan begitulah ironi hinaan netizen malah jadi keringanan bagi Juliari. Majelis Hakim memvonis mantan Mensos Juliari Batubara dengan hukuman 12 tahun penjara terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial virus corona. Salah satu hal yang meringankan hukumannya karena Hakim menilai Juliari sudah banyak dibully, kritikan pun datang terhadap putusan tersebut. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara atas kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Ia juga didenda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan atas perbuatannya. Mengadili menyatakan terdakwa Juliari Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Ujar Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta di Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin 23 Agustus. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Sambung Hakim Damis. Hakim juga mengatakan Juliari terbukti menerima uang 32,48 miliar rupiah. Juliari juga terbukti memerintahkan KPA Bansos Corona Adi Wayono dan PPK Bansos Matius Joko Santoso dengan memungut fee Rp10.000 pada penyedia bansos. Terdakwa memerintahkan saksi Adi Wayono meminta komitmen fee Rp10.000 kepada penyedia bansos. Saksi Adi menyampaikan itu ke Sekjen Hartono. Kemudian menindaklanjuti arahan Adi dan Juliari, Matius Joko meminta fee pada penyedia bansos. Ungkap Hakim Anggota Joko Subagio. Selain vonis 12 tahun penjara, Hakim meminta Juliari membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara tetap, maka harta terdakwa akan dirampas. Apabila harta terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun. Kata Hakim Damis. Hakim juga menjatuhkan pencabutan hak politik untuk dipilih selama 4 tahun. Pencabutan hak politik berlaku setelah Juliari menjalani masa pidana pokoknya. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Hakim menganggap putusan Juliari sudah memenuhi rasa keadilan. Hakim meyakini putusan ini sudah layak diberikan untuk Juliari. Menurut Majelis Hakim, pidana sebagaimana amar sudah layak dan setimpal memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan pada terdakwa.
Kemudian hakim juga membeberkan hal memberatkan untuk Juliari, salah satunya menyangkal perbuatan korupsinya. Hakim menilai Juliari tidak berani bertanggung jawab karena telah menyangkali perbuatannya. Selain itu, perbuatan Juliari memungut fee bansos dari penyedia itu dilakukan saat negara sedang darurat corona. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu wabah COVID-19. Tipikor di wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menunjukkan grafik peningkatan baik kuantitas maupun kualitas. Sedangkan hal meringankan, yaitu Juliari belum pernah dijatuhi hukuman. Selain itu, hakim menyoroti Juliari yang sering dibuli. Hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena bulian dari masyarakat. Terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Juliari dinyatakan melanggar pasal 12 huruf B jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI mengkritik putusan Majelis Hakim terhadap ex-Mensos Juliari Batubara terkait kasus suap bansos COVID-19. MAKI menilai harusnya hakim tak perlu meringankan sanksi untuk Juliari hanya karena dihina oleh masyarakat. Saya juga mengkritisi alasan itu, bahwa Juliari sudah dibuli. Ya, semua koruptor dibuli, jadi masyarakat mestinya tidak perlu ada pertimbangan itu hal meringankan, kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, Majelis Hakim tidak perlu menjadikan penderitaan Juliari karena dibuli masyarakat sebagai pertimbangan hal meringankan sanksi. Meringankan ya bahwa dia belum pernah dihukum dan menjadi kepala keluarga, itu saja cukup. Gak usah ditambahi bahwa dia dibuli, semua koruptor pun dibuli. Dia lalu membandingkan soal kondisi serupa yang dialami ex-ketua DPR yang juga ex-ketum Partai Golkar, Setia Novanto. Novanto yang menjadi terdakwa kasus korupsi EKTP pun mendapatkan hinaan dari publik. Dan apakah dulu Setia Novanto dibuli itu menjadi faktor meringankan? Kan enggak juga. Namun, Boyamin mengatakan menghormati putusan Majelis Hakim yang sudah menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa selama 11 tahun penjara. Boyamin mengapresiasi putusan Majelis Hakim atas vonis Juliari selama 12 tahun penjara. Saya apapun menghormati putusan pengadilan yang berlaku atas dengan resi judikata. Kita menghormati meskipun itu dirasa salah. Dan ini sebenarnya sudah melebihi tuntutan jaksa, jadi ya sudah bisa diapresiasi. Karena apapun sudah di atas tuntutan jaksa. Boyamin menyayangkan jaksa KPK hanya menuntut 11 tahun penjara. Padahal katanya seharusnya KPK berani menuntut Juliari seumur hidup sesuai dengan pasal yang berlaku. Terus kemudian ini apapun tetap sisi kesalahan KPK, karena tidak berani menuntut seumur hidup. Jadi hakimnya yang memutus di atas 1 tahun. Mestinya kan KPK berani menuntut seumur hidup, karena pasalnya memungkinkan itu. Pasal 12 maupun pasal 218 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Itu yang kita sayangkan KPK karena menuntutnya hanya 11 tahun. Lebih lanjut, Boyamin juga mengkritik soal Juliari yang tidak terbuka dan transparan saat proses persidangan. Menurutnya hal itu seharusnya menjadi salah satu faktor yang memberatkan vonis Juliari. Sisi lain juga ada faktor yang memberatkan karena Juliari meskipun dikatakan kooperatif itu hanya kooperatif datang sidang dan lainnya. Tapi bahwa dia tidak terbuka dan kemudian tidak mengakui perbuatan itu masuknya adalah faktor pemberatan. Sehingga mestinya karena faktor yang memberatkan itu menyulitkan dari sisi untuk melalui persidangan yang gampang oleh hakim. Karena ada pihak-pihak yang tertutup. Mestinya ini faktor memberatkan hingga bisa dijadikan seperti tuntutan jaksa dan kemudian jadi 15 tahun atau 20 tahun penjara. Ya kalau harapanku sih seumur hidup, tapi ya mestinya setidaknya 20 tahun itu vonisnya. Begitu tambahnya.